Good evening. Thank you, Kevin. Setelah Thank you. 81 tahun, siapa sebenarnya yang paling menikmati kemerdekaan? Thank you, Kevin. Elit yang sudah diborgol oleh elit internasional. Sekarang kan kita harus melihat kembali pada ilmu. Halo, Robert. Ternyata semua teori tentang globalisasi datangnya dari Zionis. Karena mereka ingin merubah dunia semua untuk ikut dalam konsepsi finansial mereka. Konsepsi digital, ekonomi mereka. Karena dengan digital itu musuh bisa dikunci. Kalau kamu melawan saya kunci harta kamu. Bank bisa melakukan itu, penguncian. Seperti penguncian alutsista. Ditinggalkan oleh Amerika ke Afghanistan, tapi nggak bisa dipakai karena semua computerized elemennya sudah dikuasai. Jadi, jangan lupa, kalau kita bangga bicara tentang globalisasi, MK for you. World Economic Forum, dan segala macam itu, elemennya adalah Zionisme. Dan Zionisme tujuannya apa? Nggak tentu, dia akan bantai semua agama. Dia akan bantai semua rakyat. Jadi kalau Pak 我们喜欢温柔微胖小姐姐的可以关注一下，支持一下。 sahabat Amerika. 欢迎叶哥。 Harus dilihat Amerika yang rakyat tidak menjadi Zionis. Tapi kalau rakyat yang Zionis dan menguasai seluruh Amerika Serikat seperti BlackRock menguasai segala macam karena dia bukan hanya punya saham. 有这个身段，有这个脸蛋，还在乎年龄干， 对吧？ Berarti kita belum berdaulat. Belum berdaulat selama Zionism ini masih dijunjung melalui penjunjungan Amerika Serikat. Amerika Serikat terpaksa dipasung oleh Zionis karena orang-orang yang memimpin sudah digurukan secara seksual. Bagi bangsa Indonesia, seorang presiden memilih sahabatnya itu akan menentukan nasib bangsa ini ke depan. Tentunya kalau Anda mengundang Zionis karena menandatangani sebuah perjanjian dengan James Rinzi dalam kaitan logis Amerika, karena Pak Prabowo ingin datang berkunjung ke Amerika Serikat setelah dia ditahan untuk tidak bisa berkunjung, keluarganya juga tidak bisa berkunjung. Dia menandatangani dokumen yang menyatakan dia harus membuka hubungan dengan Israel. Dia harus tidak menjelekkan Amerika Serikat dan tidak menjelekkan Israel. Nah ini siapa yang bertanggung jawab nih? Rakyat tahu nggak? Rakyat kenal nggak dengan Zionisme? Rakyat kenal nggak dengan James Rinzi? Rakyat kenal nggak dengan logis-logis yang melakukan tugas-tugas tersembunyi? Nah sekarang masalahnya Pak Prabowo paham nggak? Mungkin dia nggak paham bahwa Rothschild itu berbahaya. Dijadikan partner untuk penanaman modal di Batam. Itu sama sekali luput dari pengamatan. Apa bodoh? I like your figure. You are very hot. Kan ini kan harus menjadi kesadaran semua dosen ya, semua TV nasional, semua radio nasional. Kenapa luput? 有这样的老婆不出门，不出门干嘛呀？天天在一起就腻了。 Kebinasaan yang akan disebabkan 天天在一 oleh 起， kaum Zionis. 在一起1年2年就腻了吧？ Membenci Yahudi loh. Yahudi adalah agama. Zionisme lain lagi. Itu sebuah gerakan politik. Dan konsekuensinya Hai Patrick. harus diterima Good oleh rakyat evening, Indonesia. Patrick. Kenyataannya kan begitu. Kenyataannya kan rakyat hanya bisa menerima tanpa bisa bertanya. Mahasiswa bertanya sedikit tentang penjajahan aja sudah dihadang oleh sejumlah besar. Penjajahan 有 itu 些生物是吗？探讨一下生物是吗？ Ini mereka tahu. Tapi kalau misalnya rakyat banyak kan, kalau saya kan paling 30-31 orang ya. 是不是探讨一下生物 Berarti kita saat ini sedang geography Penjajahan era Ramen modern saja. ya paham apa nggak paham saya belum tahu ya, karena saya belum pernah menginterview Pak Prabowo ya. Anda paham nggak sih Zionisme itu apa? Anda paham nggak sih James Rinzi itu siapa? Thank you, my Patrick Kenapa Anda baby. menandatangani dokumen